Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kasat mata, batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran. Berikut ini misteri batu Al-Quran. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dalam catatan sejarah, awal mula munculnya pemandaian batu Quran yang terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya di desa Kadu Bumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Berkaitan erat dengan Syekh Maulana Mansur, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Konon, lokasi di mana batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Dengan membaca bismillah, sampailah beliau ke Tanah Suci Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang yang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Syekh Maulana Mansur kemudian bermunajat kepada Allah dengan sholat 2 rakaat di dekat keluarnya air tersebut. Selesai sholat, Syekh Maulana Mansur kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah, air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu sehingga dinamakan batu Quran. Syekh Maulana Mansur bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Mansur atau juga dikenal dengan Ki Mansur yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi. Sehingga dia diserahi tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan berdomisili di Cikaduen. Secara kasat mata, batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun, tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun, menurut kepercayaan, tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin. Diyakini hanya orang dengan hati dan jiwa yang bersih bisa melihat tulisan Al-Quran pada batunya. Itu pun terlebih dahulu harus melakukan beberapa proses ritual dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berpuasa, sholat, zikir, dan memanjatkan doa kepada Allah. Walaupun musim kemarau panjang, air yang berada di kolam pemandian dengan air jernih dengan kedalaman 1,5 meter tidak akan pernah mengering, bahkan terus mengeluarkan air. Namun, ada pula yang meyakini bahwa batu Quran tersebut berasal dari Syekh Mansuruddin, yaitu seorang ulama aulia pada waktu itu berada di Mekah. Kemudian dia menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, namun keluar atau timbul di suatu mata air yang terdapat di daerah Jibulakan, Banten. Kemudian Syekh Mansuruddin mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju mata air yang memancur deras tersebut. Hingga akhirnya pancuran air tersebut dapat dihentikan dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Syekh Mansuruddin kemudian mengukir tulisan Al-Quran pada batu tersebut menggunakan jari telunjuknya. Syekh Maulana Mansuruddin adalah putra dari Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa sekitar tahun 1651 Masehi. Syekh Maulana Mansuruddin
menikah dengan seorang gadis dari desa Cikoromoy, Banten, bernama Nyimas Ratu Sarinten, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Sholeh. Syekh Maulana Mansuruddin merupakan salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Banten Selatan. Menurut cerita, beliau terkenal sakti dan dapat bersahabat dengan bangsa jin. Ada cerita bahwa pada zaman dulu ketika Syekh Mansuruddin berjalan ke sebuah hutan, kemudian tiba-tiba dia mendengar suara harimau yang merintih kesakitan, sehingga menghampiri harimau tersebut. Ketika dihampiri oleh Syekh Mansuruddin, harimau tersebut tengah terjepit sebuah pohon besar. Lalu Syekh Mansuruddin menolong harimau tersebut sehingga terlepas dari himpitan kayu. Setelah dibebaskan, harimau tersebut mengaum dan menunduk di hadapan Syekh Mansuruddin. Dengan kemuliaan yang dimiliki Syekh Mansuruddin, beliau dapat bercakap-cakap dengan harimau tersebut. "Engkau atas izin Allah telah aku selamatkan, maka aku minta pada engkau dan anak turunmu untuk tidak mengganggu keluarga dan anak keturunanku," kata Syekh Mansuruddin kepada harimau tersebut. Sang harimau pun menyanggupinya. Hingga saat ini berkembang cerita bahwa anak keturunan Syekh Mansuruddin dapat menaklukkan harimau. Syekh Maulana Mansuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat luas.